Ya, selamat sore, selamat datang di Panggung Rakyat JR Show. Hari ini saya kedatangan tamu dua generasi muda, satu pemudi lira. Jadi diwakili ada sekjennya, Ibu siapa? Olive. Panjangnya? Dia Ayu Olive. Olive. Jadi ini urusan pemudi milenial. Hari ini juga saya kedatangan tamu di sini adalah Ketua Umum Pemuda Lira, Saudara Adam Irham. Ya. Mereka satu couple, jadi ada pemuda, ada pemudi. Saya mau ke pemudi lira dulu. Apa sih pemudi lira itu? Pemudi lira ya, judulnya aja udah pemudi ya, Ya. Pak. Jadi sebenarnya pemudi itu luas ya cakupannya ya. Jadi kalau kita ngomongin soal milenial, tapi milenial sendiri juga sebenarnya faktor umurnya juga udah 47 ya kalau untuk sekarang ini sebenarnya. Nah, ini pemudi itu sebenarnya ke perempuan sih ya. Dimana kita tuh sebenarnya banyak banget generasi muda, khususnya untuk perempuan muda. Ini kita harus melihat bahwa kans untuk menjadi pemimpin di Indonesia sendiri cukup tinggi. Hanya saat ini pemimpin yang perempuan khususnya atau pemudi ini nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi kalau melihat dari pemudi sendiri, itu adalah perempuan yang sebenarnya memang harusnya menjadi penerus generasi bangsa. Artinya pemudi lira ini Anda siapkan bersama teman-teman ini menjadi sebuah wadah di dalam rangka menampung, kemudian membina pemudi-pemudi agar menjadi generasi generasi lanjutan ya. Iya, generasi lanjutan dan jadi membicarakan aspirasi yang berhubungan dengan kepemudian gitu sih sebenarnya. Apa aja aktivitas? Banyak sekali, salah satunya adalah kayak pemberdayaan pemudi atau perempuan, ya kan. Kemudian juga sekarang tuh lagi tren banget dengan kewirausahaan atau entrepreneurship ataupun socialpreneur. Nah, ini nih gimana caranya adalah supaya si para pemudi ini atau perempuan ini misalnya dia dari awal itu kita sudah develop, nantinya mereka juga harus mandiri. Misal suatu saat mereka berumah tangga, jadi nggak tergantung juga ke suami nih gitu loh. Walaupun dia posisinya nantinya akan menjadi istri yang tanggung jawabnya adalah suami. Jadi mempersiapkan seperti itu dan dia sendiri juga harus mandiri dalam arti banyak banget nih mandirinya. Artinya gitu. gini, Anda ingin mempersiapkan generasi baru agar dia memiliki emansipasi, jadi berkontribusi buat bangsa. Betul. Artinya dia membangun dirinya, tapi juga bisa berbuat bagi kepentingan masyarakat. Betul. Gitu. Di pemudi lira udah di mana aja? Pemudi lira itu sebenarnya udah ada ya di beberapa provinsi juga gitu loh. Cuma kita sekarang kayak pengembangan baru lagi gitu ya kan, karena kita agak merubah sedikit mindset nih untuk si pemudinya gitu loh. Yang sebelumnya nih pemudi ini nih kayak yang karena dia belum mungkin ada pembicaraan emansipasi, tapi pada kenyataan saat ini pun juga banyak banget yang ada KDRT gitu loh. Nah, seperti itu sih Pak. Jadi sebenarnya kita mau mengarahkan tuh ke sosial, politik, budaya, kebudayaan dan lain-lain. Jadi sebenarnya luas sih untuk si pemudi ini. Nah, itu kan PR-nya panjang sebenarnya gitu loh. Jadi pemudi lira mempersiapkan generasi mendatang agar siap betul. menjadi SDM yang Betul. mampu mengikuti perkembangan termasuk revolusi industri Betul, semuanya. 5.0. Yes. Terus gitu, Pak. kita kita bicara dulu ada pemuda lira. Siap. Jadi ini calon masa depan ini. Karena Republik ini maju karena dukungan pemuda. Tanpa dukungan pemuda dan pemudi, saya rasa Republik ini akan tenggelam. Nah, untuk itu kita ingin mendengar Saudara Adam ini di KNPI. Ya. Nah, artinya nanti akan ada pertarungan di KNPI dan eksistensi pemuda lira sudah ada di KNPI kan. Ya. Nah, menurut Anda bagaimana peta, kondisi, dan Anda mau bawa kemana sebenarnya pemuda lira itu dengan kondisi geopolitik seperti saat ini? Siap. Terima kasih undangannya Pak JR dan Pemuda Lira adalah laboratorium kepemimpinan nasional, gitu. Kita sudah tergabung dalam
kurang lebih 3 periode di Komite Nasional Pemuda Indonesia, dan saya sendiri 2 periode menjadi ketua bidang di KNPI, DPP KNPI. Memang agak sedikit menyedihkan KNPI beberapa hari belakangan ini karena memang ada beberapa lisme di sana, 2 bahkan ada 3 lisme. Pertama dari kepentingan pragmatis dari masing-masing personnya, kedua juga keabaian dari pemerintah sebagai stakeholder yang berwenang penuh terhadap KNPI. Nah, hari ini ada setitik cahaya cerah di tengah kegelapan bahwa akan ada bersatu dari 3 ketua umum, ada Bung Mustahudin, ada Bung Abdul Aziz dan Bung Nur Fajriansah, sudah menandatangani kesepakatan kita akan bersatu melalui musyawarah, melalui kongres bersama yang kemungkinan besar akan diselenggarakan pada momentum Sumpah Pemuda bulan Oktober nanti. Nah, didukung oleh putra sulung presiden Mas Gibran, dan beberapa hari kemarin Mas Gibran sudah menyatakan dukungan tersebut. Bahkan isu-isu wacana Mas Gibran menjadi salah satu kandidat yang akan maju di ketua umum sudah mulai merebak kemana-mana di media sosial maupun online. Saya kira itu adalah embun segar di tengah gurun pasir yang begitu gersang begitu. Ada harapan kembalinya pemuda bersatu melalui KNPI dan struman bagi Menpora agar lebih fokus dan lebih serius menggarap potensi pemuda di KNPI. Saya lihat begini, kalau tadi Pemuda Lira lebih banyak kepada pengembangan entrepreneur ya. Yes, entrepreneur. Jadi supaya ada kemandirian. Kalau pemuda ini concernnya dari mana? Iya, kalau kami secara giroh dan hasratnya memang lebih banyak di politik, di kepemimpinan baik daerah maupun nasional. Dan memang dari 28 provinsi yang kita miliki itu rata-rata sangat kental dengan kepolitikannya. Ada yang anggota Dewan DPRD kota, ada juga yang staf khusus kegubernuran begitu. Jadi memang sangat kental aura politiknya, walaupun memang kita bermain juga di sosial. Nah, era sekarang ini adalah era revolusi industri. Jadi perubahan-perubahan yang demikian cepat itu terutama menyangkut kemandirian tidak hanya bisa diatasi dengan masalah politik saja. Apakah Pemuda Lira tidak punya konsentrasi bagaimana mengembangkan entrepreneur muda di bidang kepemudaan atau juga bergerak dalam pendidikan ataupun sektor-sektor yang lain yang memungkinkan pemuda juga punya kemandirian? Karena menurut saya gini, politik tanpa kemandirian dia akan menjadi pelacur politik. Jadi generasi muda menurut saya kalau dia udah matang dan sudah isi periuknya, dapurnya ini berpolitik, dia akan menjadi politik santun. Nah, Pemuda Lira apakah hanya berpolitik saja atau? Iya, menarik sekali. Politik tanpa kemandirian ekonomi adalah pelacuran gitu ya. Itu memang fakta seperti itu. Kalau bahasa kita itu onani intelektual kira-kira begitu Pak Pres. Jadi memang hanya sesaat. Sebetulnya ada 3 sektor fokus kita. Yang pertama adalah bekerjasama dengan BNPB, pemuda tanggap bencana. Kedua terkait dengan narkoba, kita sudah pernah MOU dengan BNN. Dan ketiga anti korupsi. Nah, ini 3 sektor ini menurut kami menjadi penting untuk menjaga kemajuan bangsa. Dan memang perlu juga kita bangun mulai dari saat ini kemandirian perekonomian melalui UMKM maupun koperasi pemuda. Secara jaringan kita sudah miliki, tapi memang belum kita rawat lebih serius mengenai UMKM dan koperasi pemuda itu, Pak Pres. Saya rasa memang pemuda dan pemudi ini mesti bergabung menjadi sebuah kekuatan. Dia mengembangkan entrepreneur, dia mengembangkan segi politiknya. Pada kenyataannya dalam kehidupan, politik tanpa ekonomi juga lumpuh. Jadi ekonomi tanpa politik juga
bisa tak berdaya. Jadi ini harus bersinergi. Ya. Nah, pemirsa, mereka adalah generasi-generasi yang akan menjadi pemimpin masa depan bangsa kita. Di pundak mereka kita berharap bangsa ini akan mereka bawa untuk bisa lebih mandiri, maju dan berkembang. Untuk itulah ke depan kita lihat kiprah mereka, apakah pemudi Lira dan pemuda Lira mampu membentuk eksistensi dirinya menjadi sebuah kekuatan baru di dalam masyarakat. Saudara Adam di KNPI bermain dan ingin menjadi pemimpin, dan mudah-mudahan juga maju jadi ketua umum KNPI. Amin. Siap. Nah, begitu juga di Pemudi Lira. Jadi begitu, jadi di acara Panggung Rakyat kali ini kita akan bertemu lagi untuk masa depan bangsa. Mari bersama-sama pemuda-pemudi membangun Indonesia, menjaga negeri. Merdeka. 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 Kita nggak noyak, nggak kelihatan.